in association with Di Bali, tak hanya ada keindahan pantai dan sawah, tapi adrenalin juga bisa dipacu di Desa Bresele, Payangan, Gianyar. Petualangan ATV saya tak hanya di kolam, masih ada jalur sepanjang sekitar 7 km di Tegalan Bresele dengan berbagai macam medan. Bresele merupakan salah satu desa tua di kawasan Bali Tengah. Usianya diperkirakan lebih dari 1000 tahun. Desa ini awalnya bernama Abresile yang artinya tempat melakukan samadhi atau bertapa. Sementara versi lainnya, dulu sebagian besar lahan di desa ini menghasilkan beras dan ubi manis yang dalam bahasa Bali bernama beras dan sele. Jika ingin berwisata, kini harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini juga berlaku bagi pengelola. Sesuai dengan arahan dari pemerintah ya, kita harus mengikuti segala protokol yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Yang pertama tentunya semua staf kita wajibkan untuk memakai masker, kemudian setiap datang cek suhu. Bagi yang belum bisa mengendarai ATV atau kendaraan segala medan, harus dilatih terlebih dahulu atau dibonceng pemandu. Selama perjalanan akan ada leader guide di depan dan runner guide di belakang. Pemandu pun mengarahkan saya memasuki goa sepanjang sekitar 30 meter. Awalnya deg-degan karena gelap, ternyata ketika di tengah sudah ada lampu. Kemudian ini sedikit basah karena ada tetesan dari sumber mata air yang ada di atas. Cukup menantang karena jalannya sempit. Berhasil melewati goa, saya beberapa kali mendapati tanjakan dan turunan dengan belokan yang cukup ekstrim. Saya harus menyeimbangkan kemudi dan mengontrol kecepatan. Di samping kanan kiri, berbagai vegetasi tumbuh subur seperti pohon kelapa, pisang, rumput gajah, dan tumbuhan merambat. Perjalanan sudah melampaui setengah, selanjutnya ada sungai dan air terjun yang menanti. Setelah panas-panasan di bawah terik matahari, saya mau istirahat sebentar karena di sini ada air terjun buatan setinggi sekitar 6 meter dan arusnya tidak begitu deras. Airnya pun dingin, segar. Sudah terlanjur basah, saya pun menyusuri sungai sepanjang sekitar 140 meter. Bebatuan yang cukup besar di bawah menantang perjalanan. Petualangan ATV di Desa Bresele ditutup dengan atraksi. Jangan lupa setelahnya mencuci tangan dan mandi. Wisata petualangan berlanjut dengan mengayuh pedal sepeda di Desa Wisata Taro, Tegalalang, Gianyar, Bali. Dari Desa Bresele jaraknya sekitar 7 km. Perkebunan aren bernama Tegal Dukuh yang rindang dan suasana pedesaan yang asri menyambut saya. Desa Wisata Taro punya hutan yang bisa dijelajahi. Alas Taro adalah hutan yang disakralkan masyarakat setempat. Pada hari-hari tertentu, ritual keagamaan digelar. Alas ini selain berfungsi sebagai paru-paru desa dan penjaga sumber mata air, juga menjadi refleksi tentang keadaan Bali di zaman dulu. Bersepeda di tengah hutan tentu memberikan pengalaman baru. Iya, saya mendapati rintangan. Karena bersepeda di hutan ada pohon tumbang. Lumayan berat. Terima kasih Pak Wayan. Sekitar 3 km dari Alas Taro, saya melanjutkan perjalanan ke Pura Agung Gunung Raung. Pura terbesar di kawasan Munduk Taro yang terdiri dari 32 desa adat di sekitar Pura Agung Gunung Raung. Pada saat upacara keagamaan di pura ini, pengunjung yang datang hampir dari seluruh wilayah Pulau Bali. Mayoritas mata pencaharian warga adalah bertani, jadi saya pun menjumpai hamparan sawah dan para petani yang sedang membajak sawah serta bersiap menanam padi. Dalam setahun terdapat 3 kali musim tanam dan panen padi. Desa Wisata Taro juga memiliki daya tarik lembu putih sapi berwarna putih seperti albino, jumlahnya 56 ekor.
Lembu putih merupakan hewan langka yang satu-satunya ada di Bali. Sapi ini sangat disucikan oleh masyarakat setempat sebagai pelengkap sebuah upacara keagamaan besar di Bali. Dalam agama Hindu, lembu putih diyakini sebagai kendaraan suci Dewa Siwa dan keberadaannya juga diyakini sebagai simbolisasi kehadiran Siwa. Dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi yang berkelanjutan, kelompok sadar wisata Desa Taro juga menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga lingkungan sebagai pondasinya juga akan terjaga dalam waktu yang lama. Pertanian yang ramah lingkungan dikembangkan, seperti tanaman yang saya petik dikembangkan secara organik. Bahan-bahan ini akan digunakan untuk membuat ayam timbungan dan sayur urap. Hingga harapannya berkontribusi bagus, berkontribusi baik buat alam itu sendiri, sehingga dalam pengembangan kepariwisataan itu saling memberi, saling complementing each other, di mana selama alam itu terjaga dengan baik, maka alam itu akan menjadi lebih indah, lebih lestari. Di satu sisi kita juga mengembangkan kepariwisataan yang memang mengutamakan keindahan, kebersihan, dan saya kira itu adalah sebuah sinergisitas yang sangat penting. Timbungan adalah cara mengolah masakan yang dimasukkan dalam bambu yang sudah dicuci. Dicampur rempah-rempah pilihan atau base genep, bumbu dasar khas Bali, kemudian dipanaskan di tungku. Ini ayam timbungan dibuat dengan berbagai rempah-rempah. Ada jahe, lengkuas, kunyit, jadi rasanya ada sedikit pahit, gurih, dan manis. Ini menjadi ciri khas masakan Indonesia yang terbuat dari rempah-rempah dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya ada sayur urap. Ini ada banyak daun di dalamnya seperti daun kelor, kepicung, dan pakis. Rasanya gurih dan bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah serta pencernaan. Nasinya pun dari beras organik. Rasanya gurih dan ada sedikit asap. Ini menutup petualangan saya hari ini. Dengan berwisata di Indonesia aja, kita turut berkontribusi bagi bangsa. Semakin meningkatnya mobilitas wisatawan, aktivitas ekonomi akan dapat kembali berjalan sehingga mempercepat sektor pariwisata untuk pulih kembali. Selama berada di destinasi pariwisata, jangan lupa menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Kanza Tamarindora, Gancar Wicaksono, Gianyar, Bali. In association with